Allah nanti untuk masalah tatbiknya akan kita lanjutkan lagi setelah maghrib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena tadi sempat ada ngebreak untuk sholat maghrib, jadi sekarang kita lanjutin. Sebelumnya kita udah membahas tentang gambaran, tasawur, kemudian takyif, klarifikasi atau dalam perspektif syariah. Jadi sekarang tinggal finishing akhir, kesimpulan akhir dalam penetapan sebuah hukum tersebut. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembahasan sebelumnya, tuh kawan-kawan? Alhamdulillah, karena tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ya kepada finishing tatbik. Jadi kita akan masuk dalam klarifikasi tadi, takyif itu meliputi tadi ada 3 ya. Pertama ada gharar, terus kimar atau maisir, kemudian baru doror, mana itu merugikan. Nah, karena 3 ini dapat disimpulkan bahwa hukum kripto itu dengan haram, artinya tidak sah jual belinya dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dia mengandung gharar, kimar, dan dorar yang telah dijelaskan tadi penyebab-penyebabnya. Itu tatbiknya. Nah, kemudian kalau dia menjadi haram, apakah mungkin dia untuk dibolehkan melakukan transaksi dalam kripto? Oh iya, jelas. Dia hukumnya itu boleh dengan syarat. Nah, boleh di sini bisa karena jadi untuk dapat melakukan kripto itu ada 2 ya. Kenapa? Untuk transaksi kripto, itu untuk melakukannya secara halal itu ada 2. Pertama yaitu syarat dipenuhi. Yang kedua untuk keadaan darurat. Contoh, kita ketika ada berita tentang perang di Rusia. Nah, karena yang blok barat yang menguasai ekonomi dunia ini tidak mendukung Rusia, akhirnya Bank Dunia itu tidak memberikan akses di dunia sendiri untuk perbankan yang ada yang di Rusia, yang pemilikannya Rusia. Sehingga tiap orang-orang Rusia yang ada di seluruh dunia ini, bahkan selain di Rusia sendiri ya, karena kalau di Rusia kan mereka bisa menggunakan sistem perbankan mereka. Cuma ketika mereka menggunakan kartu ATM Rusia, di selain negara Rusia itu tidak bisa diakses, diblokir. Akhirnya apa solusi mereka? Yaitu mereka menggunakan Bitcoin sebagai pihak ketiga. Akhirnya mereka dari uang Rusia itu mereka beli Bitcoin, karena dalam Bitcoin sendiri pun tidak ada aturan khusus, dia emang transparan dan open source, tidak ada batasan-batasan kayak gitu. Akhirnya mereka beli dari uang Rusia, rubel kalau nggak salah ya, uang Rusia itu ya. Kemudian beli ke dalam Bitcoin, kemudian dari Bitcoin itu dipecah lagi jadi uang yang mereka tinggali di negara tersebut. Itu yang terjadi. Dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena darurat, mustahil. Jadi kalau tanpa itu justru masyakohnya, kesulitannya jauh lebih besar dan bisa membahayakan. Itu. Baik, kita akan membahas dengan syarat. Dia boleh dengan syarat. Karena yang pertama itu kalau dia bebas dengan syarat dalam yang C ini ya, tatbik ya, finishing. Yang pertama itu ialah tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada timar atau judi, tidak boleh ada doror. Dah, itu aja sebenarnya. Selalu klasifikasi yang ada dalam takyif sendiri. Tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada kimar, tidak boleh ada doror. Sama yang keempat, tidak boleh ada riba. Walaupun dalam perspektifnya penerapannya kita tidak melihat ada sesuatu yang ribawi dalam sana, praktek riba. Cuma dia tidak boleh riba, sama seperti uang. Kita uang fiat money, uang kertas sekarang atau dibilang fiat money. Kalau ini kan kripto, artinya uang digital.
fiat money, uang kertas itu dia boleh digunakan secara umum. Hanya saja dia tidak boleh ada riba. Misalnya dalam melakukan pinjaman, riba di sini misalnya ada orang meminjam Bitcoin, kemudian disuruh balikkan dengan bunga ataupun dengan hal sebagainya yang memiliki makna-makna riba, itu tidak boleh. Cuma dari itu pun syarat keempat. Syarat ketiga secara umum ialah dalam klasifikasi tadi yang ada goror, kiman, doror, itu harus dihilangkan. Nah, dengan gampangnya kita langsung masuk ke dalam istilahnya bukan finishing, khulasoh atau kesimpulan akhir. Caranya satu, dia cukup satu aja caranya, yaitu memiliki kustodian atau kustodian resmi. Kustodian itu ialah pihak resmi, yang mana dengan pihak itu dia memiliki regulasi jelas dan legitimasi. Artinya regulasinya jelas, itu sudah diakui dan dengan hal itu bisa dijalankan. Nah, itu intinya ialah memiliki pihak resmi, yaitu pihak atau misalnya penanggung, pihak yang penanggung jawab. Nah, ini dah intinya ini. Nah, pertanyaannya, apa dengan penanggung jawab ini, apa saja sih PR mereka nih? Mereka harus apa biar regulasi yang legitimasi ini bisa membolehkan untuk menggunakan kripto? Nah, di sini kita akan bahas. Ada 4 cara yang harus dilakukan oleh pihak penanggung jawab PR-nya agar menjadikan kripto itu sesuatu yang dihalalkan, dibolehkan, agar transaksinya tidak batil atau sah. Yaitu dengan cara yang pertama, harus bisa mengatasi stabilisasi harga agar tidak ada volatilitas ekstrim. Volatilitas itu adalah suatu yang hal atau bersifat fluktuatif. Itu adalah normal. Dia ada harga naik, ada harga turun. Cuma karena dia bersifat ekstrim, kerugiannya bisa jauh turun atau misalnya keuntungan bisa jauh naik, mereka harus mengatasi stabilisasi harga. Baru yang kedua ialah audit on change. Yang kedua itu ialah audit on change. Nah, audit on change itu, nah itu nanti sebentar habis ini kita bahas. Kita sebut dulu syaratnya apa aja yang harus dipenuhi oleh pihak penanggung jawab. Terus bilang syarat pihak penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, yang ketiga ialah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Baru yang keempat ialah mencegah kejahatan, baik itu dalam manipulasi, penipuan ataupun pencucian uang. Nah, kita akan jelaskan beberapa hal dari situ. Pertama adalah stabilisasi harga. Pertama itu ialah stabilisasi harga. Nah, stabilisasi harga ini dia punya 2 solusi. Yang pertama ialah crypto backed stablecoin. Crypto backed stablecoin. Artinya apa? Kripto ini istilah ya. Artinya dia membuat mata uang baru
mata uang digital baru dengan harga stabil. Harga stabil. Nah, harga stabil dengan cara menjadikan mata uang lainnya yang digital sebagai penjamin. Contoh kalau misalnya kita buat ya, kita punya crypto backed stablecoin. Cara melakukannya gimana? Contoh, kita punya koin, kita sebut aja misalnya IND atau misalnya Indonesia Digital Coin lah, atau apapun lah. Nah, untuk menentukan harganya, kita harus tahu satu ini sama dengan berapa Bitcoin, berapa BTC. Nah, atau misalnya berapa UTH. Jadi dia harganya itu dijamin oleh beberapa mata uang digital lainnya. Misalnya nih, satu ini bisa harganya misal 0,5 BTC, atau kemudian ada 0,4 Ethereum, ataupun misalnya berapa. Nah, ketika Bitcoin itu lagi naik atau turun, harganya berubah. Cuma bisa stabil karena dia terikat oleh mata uang digital lainnya. Nah, itu bisa membuat ini stabil. Nah, contoh yang terjadi ini bukan cuma teori, tapi ini sudah terjadi. Yaitu kita bisa ambil contoh kalau nggak salah itu USDC. Cuma kita nggak fokus ke sini. Ini adalah contoh untuk misalnya kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, silahkan bisa dicari informasinya sendiri dengan menyelami di internet ataupun lain sebagainya. Ini contohnya. Yang kedua, ini masih dalam bentuk teori, yaitu BTC ETF syariah. Itu misalnya BTC, ini contohnya ke Bitcoin ya. Contohnya ini ke Bitcoin, BTC ETF syariah. Nah, ETF ini apa? ETF itu Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. Nah, di sini apa maksudnya sih BTC ETF syariah ini? Kita membeli, karena ini BTC Bitcoin ya. Ini masih sekedar teori, Ini kita beli Bitcoin cuma dibeli dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini fungsinya ialah mengendalikan harga Bitcoin itu sendiri, karena kita contohnya harga Bitcoin itu sendiri. Artinya ketika Bitcoin itu mengalami penurunan atau penaikan yang tajam, mereka masih stabil. Contohnya itu misalnya kita beli emas misalnya 5 gram dengan harga contohnya 20 juta. Nah, dari beli emas itu, kita memang punya kepemilikan emas, cuma kita punya pihak ketiga, kita beli dari pihak ketiga itu memberikan voucher ke kita. Itu contohnya. Artinya di sini intinya mereka mempertahankan nilai stabilisasinya. Nah, BTC ETF ada ujungnya syariah, dan ketika mereka pihak ketiga ini menjadikan wasilah, mereka harus dengan standar syariah. Kenapa itulah ditaruh dalam bagian akhirnya itu ETF syariah, Exchange Traded Fund syariah. Hanya saja ini masih sekedar teori. Jadi stabilisasi harga itu dua, ada BTC, contohnya ini BTC Bitcoin ETF syariah. Atau mungkin ada lagi cara yang ketiga, wallahu alam caranya gimana. Kenapa? Karena yang seperti tadi yang kita tahu, salah satu yang menjadi penyebab harga Bitcoin atau harga kripto itu bisa naik atau turun, salah satunya ialah permintaan whale, bukan permintaan pasar ya, tapi permainan dari whale atau orang yang mempunyai mata uang itu dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika dia menjual dalam jumlah besar atau membeli atau menjual dalam jumlah banyak, itu pasti akan terjadi ketidakstabilan.
Kenapa? Karena tidak ada pihak yang menanggung, tidak ada pihak yang memastikan harga tersebut, harga di pertengahan. Itu yang menyebabnya. Nah, terus ini C ini mungkin ada opsi lain yang masih belum ditemukan, wallahu alam. Terus kita bahas yang kedua, audit on change. Audit on change. Ada tadi saya kasih contoh bahwa dalam dorornya penggunaan kripto itu ada mungkin untuk tempat kejahatan, manipulasi, penipuan ataupun pencucian uang. Nah, audit on change ini gimana? Audit on change, audit itu pemeriksaan on change dalam rantai. Artinya dia memeriksa, memastikan kepemilikan dan jumlah. Contohnya, misalnya si Fulan dalam hal tersebut, dalam rekening dia mempunyai misalnya ada 50 Bitcoin atau misalnya 30 Ethereum. Nah, apakah itu benar-benar dia miliki atau yang secara tertulis yang itu benar atau tidak? Kenapa? Karena misalnya kayak tadi ada penipuan platform yang mengatakan mereka punya Bitcoin segini, misalnya 5.000, ternyata mereka cuma punya 2 atau 3.000, kurang dari 5.000. Sehingga ketika orang yang berinvestasi ke dalamnya dengan niat mendapatkan untung, mereka dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang tertulis dengan kenyataan, yang tertulis itu ada mereka platform tersebut punya 5.000, tapi kenyataannya mereka kurang, misalnya 3.000 atau 2.000, ya akhirnya para konsumennya tidak dapat untung sama sekali. Itulah audit on change, memastikan kepemilikan dan jumlah itu benar apa tidak. Nah, yang ketiga itu perlindungan konsumen. Karena dia itu pihak penjamin, ketika dia punya regulasi dan legitimasi, otomatis dia bisa melindungi konsumen dari contoh misalnya ketika Bitcoin tiba-tiba menghilang, wallahu alam, atau pokoknya apa aja menjadi kerugian oleh konsumen tersebut, dia mempunyai regulasi yang jelas. Yang keempat, yang jelas mencegah kejahatan agar tidak ada dia bisa dibilang mungkin sistemnya seperti perbankan membatasi, tapi wallahu alam yang penting intinya mencegah kejahatan dengan regulasi atau legitimasi yang jelas itu. Nah, kemudian untuk tadi ada yang mau lagi, perlindungan konsumen udah, mencegah kejahatan sudah. Ada yang 5 ialah ini yang terakhir, bukan transparansi, apa istilahnya ya? Dan transparansi itu apa istilahnya ya? Kepemilikan pastilah, kita disebut kepemilikan pasti. Pemilikan nasabah. Bukan, kan kalau misalnya tadi dibilang bahwa kita sistem blockchain itu kita tahu semua orang bisa melihat, cuma itu dalam kode, misalnya si A ngirim ke B. Kita tahu nih ada transaksi nih, cuma itu di atas namakan kode. Artinya kita nggak tahu nih kecuali orang yang punya kode tersebut. Seperti kalau dalam ATM itu kita punya namanya itu kode pengiriman, sama kita punya dalam rekening itu kan kita punya PIN. Nah, orang itu yang bisa membuka. Jadi yang lain bisa melihat, cuma kita nggak tahu siapa orang pastinya. Artinya mencegah transparansi user. Fungsinya untuk apa mencegah transparansi user? Ketika misalnya ada sebuah kasus, ada sebuah kejahatan yang dilakukan, kita tahu siapa sih ini dalangnya, siapa sih usernya ini, datanya kita punya. Kenapa? Karena memang salah satu keuntungan dari kripto ini ialah transparansi, semua orang bisa melihat. Cuma saja kita nggak dapat mengetahui, oh ini yang ngirim ini nih yang sempat dalam jumlah banyak ini atau siapa ini. Mereka cuma dalam sebuah kode. Blok itu ada kode transaksi, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh user, oleh orang yang terjun ke dalam Bitcoin ini, baik itu dia penambang ataupun cuma pembeli, itu pasti ada kode. Ya akhirnya bisa dilihat semua orang. Nah, ini mencegah transparansi user. Fungsinya untuk apa? Kalau misalnya ada kejahatan atau apa, kita bisa langsung tahu siapa sih orangnya. Nah, jadi inti dari semua ini ialah seperti yang dijelaskan, kripto itu haram, cuma harus memenuhi syarat biar halal. Syaratnya itu tidak ada goror,
qimar atau judi spekulasi, sama yang terakhir tidak ada riba. Kemudian bisa juga kita melakukan kripto, melakukan transaksi jika karena dalam keadaan terpaksa. Misalnya terjadi inflasi besar-besaran, nggak harus kayak Rusia, misalnya inflasi besar-besaran, nggak stabil nih mata uang nih. Akhirnya mau nggak mau melakukan, kalau misalnya tidak ada solusi lain untuk mengatasi hal tersebut, kita beli kripto. Bisa beli apa aja, misalnya kalau kita contoh di Bitcoin, kita beli Bitcoin untuk sebagai apa namanya, untuk tingkatkan penyimpanan akhir kita lah, biar tidak ada kerugian, karena kan inflasi itu kan bisa merugikan semua orang gitu. Karena kalau itu ada namanya darurat, masalah darurat, dan itu dibolehkan. Dan alhamdulillah udah selesai pembahasan. Mungkin ada yang mau tanya karena mungkin ada ketidakjelasan dalam penyampaian. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk telah mendengar penjelasan ini tentang bedah hukum kripto. Dan saya juga minta maaf karena penjelasannya juga kurang rapi dan kurang perinci. Tapi karena ini memang bersifat bedah hukum secara umum, bukan secara spesifik, sehingga dibuat. Karena kalau secara spesifik harus ada catatannya biar itu bisa dinilai nantinya. Cuma ini karena masih dalam pembahasan umum saja. Jazakumullah khair untuk para hadirin telah mau mendengarkan penjelasan bedah hukum kripto ini. Semoga kita semua dapat dijauhkan dari sesuatu yang haram, karena salah satu hikmah yang ada di dalam Islam ialah dalam transaksi itu kita tuh harus jelas dalam transaksi. Kenapa? Karena salah satu alasan mengapa umat Islam sekarang banyak hartanya itu tidak seperti orang-orang kaya lainnya. Kenapa? Karena karena dalam Al-Qur'an ini mengatakan tujuan kita itu bukan dunia, tapi akhirat. Jadi karena dunia itu seperti untuk tempat untuk membawa bekal. Itulah makanya kenapa banyak peraturan dalam transaksi, dalam jual beli yang ada dalam Islam ini. Ya karena biar kita tidak fokus kepada dunia, kita harus mengingat kepada tujuan akhir kita. Gitu. Jadi jangan merasa sedih karena Allah banyak memberikan ketetapan yang seperti tidak boleh adanya gharar, ketidakjelasan, harus pasti, terus tidak boleh adanya judi atau apa, karena semua itu merupakan sebuah kemaslahatan untuk para muslimin sekalian. Jazakumullah khair. Semoga dengan ilmu ini kita bisa memberikan manfaat juga kepada yang lain-lainnya untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.